Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan tentang guru sekumpul, yang dimana orang ini dianggap sebagai orang paling berkeramat di Indonesia dan paling banyak dirayakan haulnya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bahkan orang seperti Adi Hidayat dan Abdul Somad sangat-sangat mengagumi sosok guru sekumpul ini, sampai di mimbar-mimbarnya memberikan ungkapan bahwa inilah sosok waliun min auliyaillah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Kedua sosok Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat memuja-muji guru sekumpul. Dan beberapa tahun lalu sudah pernah saya bahas itu. Dan begitu pun juga dengan Buya Yahya. Buya Yahya pun bahkan sampai ziarah ke makamnya guru sekumpul. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Ya, di video ini saya ingin memberikan pembahasan yang sangat menarik, yang dimana baru-baru ini viral katanya karomahnya guru sekumpul. Bisa fotonya saja ketika ada kejadian kebakaran, fotonya guru sekumpul tidak terbakar, teman-teman. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Ya, kata mereka itu adalah suatu karomah, keramat dari guru sekumpul. Namun kalau kita menyaksikan, ini bukan cuma karomah, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah, teman-teman, bahwa memang tumpukan kertas, apalagi kertas foto seperti itu, apabila ada di bawah tumpukan gitu ya, ketiban-tiban, kebakar, dia tidak akan kebakar, susah untuk kebakar. Dan satu hal lagi yang paling penting, kadang foto-foto tersebut dibungkus pakai figura, dan figuranya terbuat dari aluminium ataupun dilapis kaca juga, jadi susah untuk kebakar. Itu sudah pernah saya bahas di video saya beberapa bulan yang lalu, ketika membungkam orang yang konyol-konyol ini menyaksikan bahwa itu adalah suatu karomah. Namun kita lihat, teman-teman, di postingan ini, yang dimana netizen itu sudah pada cerdas dan waras mengomentari di postingan ini dengan argumen-argumen yang masuk akal dan waras. Coba kita lihat. Di Kota Baru kemarin Jah Ulun melihat infonya. Masya Allah, kebakaran malam semalam. Malam semalam, teman-teman. Coba kita baca ya komen-komennya. Zaman dulu ada gambar Valentino Rossi di rumah. Ketika kebakaran rumah orang tersebut, gambar Valentino Rossi tidak terbakar. Untung nggak disebut Valentino Rossi wali atau orang sakti. Tidak ada jaminan masuk surga setelah para sahabat Nabi 10 orang yang disebutkan oleh hadis. Banyak orang keliru mengira bahwa si wali ini masuk surga, padahal nama wali tersebut tidak pernah disebut dalam kitab-kitab hadis, baik hadis palsu apalagi hadis sahih. Coba sekarang dibakar itu foto, mempan nggak? Hoax, pembodohan membuat jutaan orang terhipnotis. Ya, itu kan foto poster Habib. Ada ratusan, bahkan ribuan lembar. Yang nggak kebakar cuma 2, dibilang karomah. Orang yang merasa lebih mulia dari Rasulullah, katanya Rasulullah mencium lututnya dalam sebuah hadis menjelaskan, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka tempat duduknya di neraka. Yang mana ada mereka takut ke neraka. Jadi seperti itu, teman-teman, ketika kita menyaksikan orang-orang fanatik buta berkomentar seolah-olah ini adalah suatu karomah, maka yang ada apa ya, kedunguan. Jadi agar kalian tambah mikir, silakan tonton video saya yang ini. Perhatikan, ini bekas kebakaran ya, teman-teman. Rumah kebakaran. Masya Allah, bahkan api pun menghindari foto abah guru sekumpul. Jadi foto abah guru sekumpul ini dihindari oleh api ya, jadi tidak terbakar gitu. Coba kita lanjut dulu. Oh, jelas teman-teman, berantakan ya, habis kebakaran sampai atapnya ini ya, atapnya habis dilap api. Tuh, habis teman-teman. Habis semua ya. Dan di sini kita perhatikan baik-baik. Kalau foto guru sekumpul yang tidak dilalap api itu dijadikan pertanda bahwa dia berkeramat, apakah benda-benda lain yang tidak terlelap api juga berkeramat?
Contohnya, ini foto figura ya, dibingkai pakai kayu terus ditutup pakai kaca. Biasanya foto-foto guru sekumpul yang beredar tidak terlalap api itu dibingkai pakai apa ya? Pakai kayu begitu atau aluminium. Terus ada kacanya. Ya otomatis kalau sudah ditutup kaca, terus ditutup aluminium, ya api tidak akan masuk, teman-teman. Tidak akan masuk. Apalagi seperti ini. Perhatikan, fotonya utuh, teman-teman. Tapi di sini apakah cuma foto yang utuh? Kita saksikan. Perhatikan di bawah, perhatikan di bawah. Ada kain-kain juga, ada kertas. Kain, kertas, terus ini keranjang. Apakah keranjang ini berkeramat karena tidak dilalap api? Lanjut ke berikutnya. Ada boneka, boneka Angry Bird. Boneka Angry Bird ini seharusnya mudah dilalap api. Tapi kenapa masih utuh? Ini juga ada boneka. Perhatikan ada boneka biru. Utuh, teman-teman. Tidak dibungkus kaca, tidak dibungkus aluminium, tapi tidak habis dimakan api. Lebih berkeramat ini berarti ya. Lebih berkeramat boneka daripada fotonya guru sekumpul kalau begitu. Bukan cuma 1 2 ya ininya ya. Apa namanya tuh? Bonekanya ya. Ada berapa ini? Perhatikan baik-baik. Ini juga boneka. Ya. Kalau saya memperhatikan di sini ini boneka. Bonekanya tidak terlalap api. Terus ada tas. Tas ibu-ibu, ini tas bapak-bapak mungkin ya. Ini barang-barang di sini tidak terlalap api. Apakah barang-barang ini keramat? Punyanya wali ini barang-barang. Sampai-sampai tidak terlalap api. Saya tanya kepada kalian. Kalau memang foto tadi tidak terlalap api, terus dikatakan itu berkeramat fotonya guru sekumpul, apakah boneka jauh lebih berkeramat? Karena boneka itu jauh lebih mudah terbakar daripada kaca dan aluminium. Ini teman-teman. Gerakan-gerakan yang sangat masif untuk menyatakan guru sekumpul itu seorang wali, bahkan yang sangat membuat saya miris ketika kawan-kawan saya di Martapura sana menjumpai toko-toko buku, warung-warung makan, ya rumah-rumah warga dan lain sebagainya ada foto guru sekumpul. Apa yang terjadi? Mereka menaruh harapan terhadap foto-foto itu. Bahkan yang lebih parah teman-teman, ketika zamannya corona itu ya, orang-orang ada salah satu ustadz, kenapa di rumahnya gak dihampiri corona? Karena ada fotonya guru sekumpul katanya. Sampai seperti itu loh. Sampai seperti itu doktrinnya. Untuk membuat orang ini semakin percaya akan kewaliannya guru sekumpul ini. Bahkan dipromosikan oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Ustadz Adi Hidayat, oleh Habib-Habib yang lain. Ya Allah. Terus ketika saya berdialog dengan muhibbinnya Ustadz Adi Hidayat, kenapa tuh Ustadz Adi Hidayat menyatakan guru sekumpul waliun min auliyaillah? Ketika mereka ditanya, enggak kok, Ustadz Adi Hidayat itu tidak akan mungkin percaya pada hurufatnya guru sekumpul. Itu hanya strategi agar dia bisa diterima berdakwah. Strategi biar diterima didakwahi atau mendiamkan. Karena dari pertama dia mengucapkan, sampai kapan dia menunggu orang-orang umat Islam ini akan terpedaya dengan hal-hal seperti ini. Murah rezeki teman-teman. Kalau kita pasang guru sekumpul nanti kita warungnya laris manis. Jadi bergantung sama foto sudah. Ya Allah, ya Allah. Jadi beginilah nasib agama kita sekarang ini. Semakin akhir, kita bukan lagi mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, tapi tokoh, sosok. Bahkan yang lebih miris teman-teman. Ini sebagai penutup. Yang lebih miris lagi, 2 anak atau berapa anaknya guru sekumpul itu katanya dilarang untuk menampakkan diri. Untuk keluar rumah, untuk bersosialisasi dengan umat, itu katanya dilarang. Karena apa? Pak guru sekumpul ini mendapatkan ilham, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu dipesankan, anakmu tidak boleh keluar sampai di umur sekian. Katanya seperti itu. Ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi ada videonya, ada narasinya, pokoknya ada buktinya, ada datanya. Tidak boleh keluar sampai di umur sekian. Ini guru sekumpul. Kenapa Fatimah tidak ada mendapatkan pesan-pesan apa-apa dari Nabi Muhammad SAW terhadap kedua putranya, yaitu Hasan wal Husain? Ya, kenapa? Kenapa malah ke guru sekumpul? Padahal di zamannya Hasan Husain itu berkecamuknya berbagai macam konflik. Di zamannya guru sekumpul konflik apa ini? Perpecahan, perbedaan pendapat.
73 golongan. 73 golongan umat Islam ini, seandainya Nabi Muhammad SAW memang bisa berpesan-pesan, nampak secara yaqodzah seperti itu, lalu bisa dijadikan dalil, misalkan mendapatkan informasi itu dari mimpi, maka seharusnya orang yang bisa bertemu dengan Nabi secara yaqodzah harus memberikan fakta-fakta tentang kejadian saat ini, problematika yang dihadapi oleh umat saat ini, yaitu perpecahan, perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, dan lain sebagainya. Seandainya Nabi memang bisa, katakan, begini hukumnya, ini hadis maudhu, ini hadis do'if, ini hadis sahih, ini hadis mungkar. Harusnya Nabi Muhammad SAW memberikan informasi seperti itu. Akhirnya apa? Umat tidak perlu lagi nulis-nulis. Karena apa? Untuk mendapatkan informasi tinggal bertanya pada Nabi langsung. Sebagaimana yang diceritakan oleh Habib Ba'adud itu ya. Habib Ba'adud bercerita, ada cerita Syekh Sultan Sontoloyo yang dimana dia ini ketika ingin mendapatkan informasi goib, dia panggil Nabi Muhammad SAW hadir dalam kamarnya, hadir dalam kabarnya Nabi Muhammad. Ada customernya datang kepada Syekh Sultan Sontoloyo lalu nanya, "Ya Syekh Sultan, saya ingin menikahkan anak saya. Hari apa, jam berapa, tanggal apa, bulan apa enaknya ya Syekh Sultan?" Syekh Sultan masuk ke dalam kamar lalu nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada customer saya ingin melakukan pernikahan. Enaknya di tanggal berapa, bulan apa, hari apa ya Rasulullah?" Dijawab sama Rasul. Ini kesontoloyoan orang sekarang. Seharusnya apabila memang ada pernyataan seperti ini, kejadian seperti ini memang real, jangan muluk-muluk. Tanyakan mana yang benar antara Sunni dan Syiah. Misalkan Syiah nih yang benar, mari kita berbondong-bondong masuk Syiah. Tanya informasi langsung kepada Nabi Muhammad SAW, mana nih yang benar antara Sunni dan Syiah. Karena orang Syiah juga bermimpi, orang Sufi bermimpi, sama-sama punya mimpi. Makanya kalau kalian ingin mengejar cita-cita, jangan ngapa-ngapain, tidur ya. Karena hidup dimulai dari mimpi. Mimpinya wali Sontoloyo, teman-teman. Di sini kalau saya membahas seperti ini, memang saya itu ada berbagai macam perasaan, antara lucu, gedek ya teman-teman, geram, terus prihatin terhadap umat. Tapi ya mau gimana lagi, cara saya mengungkapkannya seperti ini teman-teman. Ya, agar kalian itu ya mikir ya. Kalau mau berbicara kebaikan, jangankan guru sekumpul. Orang ateis juga bisa melakukan kebaikan. Orang Yahudi bisa melakukan kebaikan. Orang Nasrani bisa. Orang kejawen bisa. Orang tak beragama jago melakukan kebaikan teman-teman. Tapi kalau doktrinnya cuma kebaikan, nggak akan keramat. Tapi kalau doktrinnya wali, doktrinnya melihat Nabi, doktrinnya bisa bertemu Nabi, lain cerita sudah. Tapi ketika di zaman Abu Bakar, apakah Abu Bakar pernah bertemu Nabi secara yaqodzah ketika Nabi wafat? Umar bagaimana? Sampai-sampai ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Utsman bagaimana? Sampai-sampai juga wafat ditikam. Ali bagaimana? Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memesankan kepada Ali bahwa Ali akan ditikam dari belakang oleh orang-orang munafik ya? Dan begitu pun dengan Hasan Hussein, sampai salah satunya dipenggal. Kenapa tidak datang kepada mereka? Seandainya Nabi Muhammad SAW bisa hadir secara yaqodzah, maka pasti Nabi Muhammad SAW akan hadir kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Untuk apa? Untuk memberikan informasi agar umat tidak terpecah belah. Tenang wahai umat, tenang wahai cucu-cucuku, saya masih hidup. Ya, mau tanya apa kalian? Saya masih ada. Harusnya begitu. Tapi orang zaman sekarang enggak. Kuburan dipuja-puji, anggu-anggu di kuburan sampai kesurupan. Begitulah. Jadi, mari berpikir. Selamat berpikir.